Taubat itu lisan, hati, anggota badan. Lisan kita mohon ampun pada Allah. Dalilnya Quran surat 4 110. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima. Barang siapa yang berbuat kejahatan, melakukan dosa dan menzolimi dirinya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namanya taubat lisan. Mohon ampun pada Allah, mengakui kesalahannya, dia ikrar. Orang yang yakin dengan kesalahannya minta ampun, dia akan meneteskan air mata. Air mata apa? Air mata penghambaan diri kepada Allah. 2. Amalan hati. Punya tekad yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa dan tidak akan melakukan lagi. Sesalnya ada. Sesal atas dosa yang pernah dilakukan. Dia berjanji dengan azam yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa dan mengisi sisa hidupnya dengan amal soleh dari tekad hatinya. Kemudian amalan anggota badan, Bu, dibuktikan dengan amal nyatanya, digerakkan badannya. Satu diantaranya dia hadir di majelis ilmu. Ibadahnya itu tidak mencukupkan dengan yang wajib saja. Kenapa? Ketika kita bicara tentang dosa, banyak kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Betul atau benar? Coba bayangkan seandainya ibadah itu hanya fardiyah saja. Sholat hanya 17 rakaat. Mana cukup? 17 rakaat, kadang lupa berapa rakaatnya. Kadang bacanya tergesa-gesa. Betul? Maka Nabi mengatakan, indahnya amal-amal soleh dari sunnah-sunnah kita itu menjadikan kita dicintai Allah, menambal kekurangannya. Itu yang saya maksud dengan gerakkan badan kita, amal soleh kita yang wajib tambahkan dengan yang sunnah. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Silahkan tambahkan tuh. Salat fardu 17 rakaat. Salat sunnah kita berapa rakaat? Qobliyah ba'diyah 12. Tahajud witir 11. Duha 4 ya. Nah, gitu kan ya. Terus posisi-posisi tertentu kita masuk masjid, tahiyatul masjid. Mau safar, kita doa sholat sunnah mutlak. Pulang dari safar, itu kita lakukan. Masuk ke rumah kita sholat pulang safar. Dan sejumlah sholat-sholat yang lainnya yang terkait dengan amalan-amalan sunnah itu. Ada waktunya kan kita menambahkan sholat sunnah kita. Tuh. Zakat kita yang setahun sekali nggak cukup, perlu infak dan sedekah. Karena hari demi hari kita lalui itu kan, ingin dapat doanya malaikat. Zikir kita, zikir terbesar sholat, zikir kedua tilawah Al-Quran. Cukup Al-Quran kita baca hanya selayang pandang? Tidak, semampunya kita dawamkan baca Al-Quran dengan panduannya. Zikir terikat yang tak terikat, zikir pagi, zikir petang. Bahkan lisan kita isi dengan zikrullah. Sehingga kemanapun kita melangkah, kita ingat kepada Allah. Terus Bu, amalan yang disebutkan secara keseluruhan lagi. Tuh, berbuat baiknya jangan parsial. Berbuat baiknya itu lengkap. Surat 4:36 nanti dibuka deh. Jadi amal soleh kita tuh tertata gitu. Itulah bukti kita taubatan nasuha. Bagaimana agar istiqomah, Bu? Jangan merasa bekal kita sudah cukup. Allah itu suka dengan amalan yang sedikit tapi terus menerus. Sekarang kita geber nih, Bu. Sholat tahajud 11 rakaat tapi sebulan lagi. Ya kan? Mendingan tiap malam 2 rakaat. Berikut tambahannya. Ya kan? Jadi itu. Terus agar istiqomah, Bu. Agar istiqomah itu dikatakan bersamalah engkau dengan orang-orang yang saleh. Surat 9 119 itu dalilnya. Ini sebab orang-orang yang bersahabat karena Allah itu tujuannya karena apa? Saling menyelamatkan. Orang yang soleh bersahabatnya karena Allah, bukan karena tujuan duniawi, alias ada udang di balik. Bu, ada syair bersahabat dengan orang-orang soleh. Mau nggak syairnya?
komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Kata siapa? Kata kita semua. Itu jawabannya ya. Allahumma a'lam bishawab.